Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan Allah dalam suasana yang insya Allah berkah. Karena Jumat berkah dan segala keberkahan ada di Jumat. Semoga bisa kita raih ya. Dari malamnya tadi kita sudah ngaji surat-surat yang memang dianjurkan untuk lebih banyak dikaji paginya dan sampai nanti sore. Insya Allah ada waktu menjelang maghrib. Katanya sih di ustadz-ustadz dan di beberapa hadis kan mengatakan bahwa ada waktu yang paling spesial menjelang maghrib itu kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada Allah dan semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang dicintai dan jauh dari kedoliman. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Diskusi kita kali ini Mbak V, ini saya memang harus senang ya. Tapi Iya, ini Mbak Elsa ini kayaknya idenya nggak habis-habis ya. cemerlang sekali. Kita diminta berbicara terkait dengan true self and false self. Nah, awalnya saya gini, oh ya deh, saya milih true aja gitu. Saya baca dulu akhirnya yang di true itu kan bagus-bagus ya. Bagaimana true itu kemudian akhirnya seseorang pribadi itu sudah memiliki kejelasan diri, konsepnya matang, dan ekspresi diri yang sesungguhnya itu sudah tidak membuat dia khawatir bahwa dia akan dikatakan sebagai orang yang tidak bagus. Dia udah nggak peduli lagi orang mau bilang dia baik atau tidak, karena dia tahu betul bahwa yang ditampilkan oleh dirinya itu disusun betul karena pengalaman hidupnya. Kemudian dia sudah bisa mengatur egonya, dia bisa orang mau kritik ke dia itu bisa diterima dengan baik. Oke, ada orang lain mengkritik saya begini, maka saya akan begini. Oh, itu perlu saya dengarkan. Oh, ini sepertinya agak jauh tapi nggak apa-apa deh, biarlah mereka berpikiran begitu pada saya. Because life isn't pleasant everybody. Jadi gitu. Nggak untuk menyamankan semua orang kan itu. Nah, tapi di sisi ini yang false self ini yang tadi Mbak V katakan ada pada saat kita berpikir siapa sih aku ini, kok Allah itu kasih saya begini, siapa Allah nggak suka sama saya, apalagi ini teman-teman saya kok nggak suka banget kayak sama saya, akhirnya bisa mengurung diri di pojokan bawa tisu banyak. Jangan sampai ya, karena memang orang yang alhamdulillah sedang diamanahi satu situasi kegalauan yang luar biasa itu secara psikologisnya akhirnya dia pilihannya dua, defend, mempertahankan dirinya dalam kondisi tetap dilihat orang baik, yang akhirnya false self itu digunakan. Dan ternyata false self itu sistem, Mbak Elsa, false self itu sistem. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dia melihat reaksi orang begini, akhirnya dia begini. Dia melihat reaksi orang tua begini, akhirnya begini. Sehingga menjadi satu sistem, di mana sistem itu harus membuat dia tetap terlihat baik di hadapan banyak orang, meskipun dalam dirinya dia tidak menginginkan itu terjadi. Nah, biasanya kalau secara psikologis ini lebih cenderung pada teman-teman kita yang sedang diuji Allah dengan penyakit skizofren. Nah, di satu sisi itu merupakan satu kekuatan terbaik dari teman-teman kita yang skizofren untuk melindungi dirinya yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain dia pun ternyata memiliki ketakutan kalau orang melihat saya yang sesungguhnya, wah nggak ada baik-baiknya nih saya gitu. Nah itu, so that was the power, also weakness gitu ya. Nah kalau bahasa seninya, teman-teman yang pernah dengar lagu Topeng, itu jadi false self itu adalah satu topeng yang dipilih oleh seseorang untuk menjadikan dirinya masih terlihat topengnya dengan baik dan benar, tapi dalam dirinya sesungguhnya ada banyak sekali dinamika, hati, emosi dan seluruhnya. Capek sepertinya hidup seperti itu ya. False self itu bisa terjadi, dan kalau itu sebuah satu serangan gitu bisa menyerang siapa saja sih, bisa menyerang siapa saja. Tapi kayaknya lebih ke usia-usia yang sudah mulai remaja, karena anak-anak mah sukanya main doang kan gitu ya. Mereka nggak perlu mau true apa false, seneng aja ya nggak mikir. Nah, karena sudah mulai ada keinginan untuk dilihat orang lain, maka itulah dia datang ketika dia tidak cukup kuat bahwa tidak perlu loh jadi orang yang selalu menjadi center of view ya. Orang harus selalu melihat dia aja.
ada banyak orang yang hebat tapi bisa dia berperan di belakang. Ada juga orang lain begitu lah. Ini biasanya terjadi pada kalau usia remaja berarti dia masih kepingin bahwa dirinya itu menjadi sorotan. Kemudian kalau maaf, ini kalau bisa terjadi pada para pejabat-pejabat begitu ya, itu itu ya pengen beliau tetap terlihat selalu bijaksana, selalu ya menampilkan yang terbaik, padahal sesungguhnya dirinya sendiri mungkin secara apa ya, kemampuan di dalam dirinya dan true self-nya dia itu tidak seperti itu. Nah ya, saya harus bisa katakan bahwa ini kebanyakan malah mungkin terjadi di public figure ya. Dan semoga itu bukan kita, karena kita bukan public figure. Kita gitu. bukan public figure dan semoga kita juga bukan public enemy ya. Yes, of course.